Halo, jumpa lagi dengan saya Ibu Jarmanis Koto dari SDN Gedung 03 Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Alhamdulillah, sehat selalu ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Yuk kita belajar lagi. Kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Oh iya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga keberkahan buat kita semua. Amin. Anak-anak, tahukah kamu usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Yuk kita amati. Amati, gambar, dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar tersebut. Nih, kegiatan usaha apa aja yang ada pada gambar? Ya, betul. Ada kegiatan usaha fotokopi, ada kegiatan usaha pangkas rambut, ada kegiatan usaha perbengkelan. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya usaha fotokopi mempermudah kita untuk memfotokopi, menggandakan surat, ataupun menggandakan administrasi. Kalau pangkas rambut, manfaatnya apa? Ya, betul. Untuk memudahkan kita memangkas rambut, motong rambut, ataupun merapikan penampilan kita. Kalau perbengkelan, manfaatnya apa? Ya, betul. Memudahkan kita untuk servis, perbaiki motor, ganti oli, ganti spare part, ya. Kan motor kita pakai sehari-hari ya, jadi memudahkan kita. Sekarang coba amati tuh. Apakah semua alat dan bahan fotokopi, gunting rambut, alat cukurnya juga perbengkelannya, alat-alat spare part-nya itu tersedia dari dalam negeri? Iya, betul. Tidak semuanya tersedia dari dalam negeri, tapi ada yang beberapa yang didatangkan dari luar negeri. Seperti mesin fotokopi maupun alat-alat spare part motor, juga alat cukur rambut. Nah, anak-anak, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya kerjasama di antara negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya, sumber daya manusianya, kursinya, mejanya. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri. Misalnya, mesin cukurnya, dan peralatan lainnya. Begitu juga dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Jadi anak-anak, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri itu disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Sekarang kita perhatikan, yuk amati. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda pada gambar ini di sekitar tempat tinggalmu? Ya betul, ada ya seperti toko alat tulis ya. Nah, seperti pensil, peniti, penghapus.
Ini klip, sisir, gunting, paku, itu kentang ya. Terus kayu buat penggaris ya, penggaris kayu. Kemudian daun, eh, karet gelang, juga balon. Nah, anak-anak, yuk kita bereksperimen yuk. Nah, benda-benda tersebut kamu tulis di sini. Ya, tulis di sini. Apa nama benda tadi? Pensil sampai dengan balon 1 sampai 12. Kemudian kamu coba dekatkan dengan magnet. Apakah nanti dapat ditarik magnet atau tidak dapat ditarik oleh magnet? Ini hasil eksperimen Ibu. Ibu udah coba 4. Kamu nanti lanjutkan 5 sampai 12. Nah, Ibu coba nih, udah pensil, Ibu dekatkan dengan magnet. Hasilnya, pensil tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet. Ini mestinya di belakang Ibu tuh ada tulisan tidak dapat ditarik ya. Peniti, setelah Ibu dekatkan dengan magnet, ternyata penitinya dapat ditarik oleh magnet. Penghapus, setelah Ibu dekatkan dengan magnet, penghapusnya tidak dapat ditarik oleh magnet. Paku, setelah Ibu dekatkan dengan magnet, dia dapat ditarik oleh magnet. Jadi anak-anak, benda itu ada dua. Ada benda yang magnetis dan non-magnetis. Yang magnetis berarti dia dapat ditarik oleh magnet. Yang non-magnetis berarti tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang tahukah kamu, wirausaha sedang yang berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Nah, wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhannya. Nah, ini ya, lowongan pekerjaan dibuat oleh pengusahanya, dibutuhkan tenaga kerja wanita, pria wanita yang profesional di bidang jahit, baju, spray. Syaratnya single, berpengalaman, disediakan tempat tinggal. Hubungi, nih dicantumkan nih. Hubungi ke siapa di Jalan Nusantara. Gitu ya, anak-anak. Nah, sekarang kita mau ngelamar nih. Kamu mau ngelamar apa? Mau ngelamar ikut ekskul atau nanti mau ngelamar ke SMP, mau daftar, SMP. Nanti ada dilampirkan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu apa? Adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan diri kepada orang lain. Kamu buat daftar riwayat hidup untuk keperluan daftarkan diri, misalnya ikut lomba, terus sebagai pengurus, atau untuk melamar pekerjaan. Riwayat hidup seseorang berbeda-beda. Jadi riwayat hidup kamu dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan orang tuamu itu pasti berbeda. Kamu dapat menulis riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, ini ya, untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Ini contoh dari daftar riwayat hidup. Contohnya ya. Nah, ini bisa kamu isi nama, umur. Kerjakan di rumah ya. Nih tugas kamu. Isi namamu, umurmu, tempat dan tanggal lahirmu, agamamu, bangsa, dan tempat tinggal, pendidikan. Atau bisa juga kamu membuat contoh daftar buat melamar ke SMP. Ya, anak-anak, demikianlah yang sudah Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Ingat tugasnya, membuat daftar riwayat hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.